Aduh. Woi, udah mulai. Udah dah. Iya. Iya, elah kagak ngomong dari tadi. Halo Sobat Dental, sekarang kamu bakal ditemenin sama kita di sini berdua dengan gue Muel dan Gue Raden Muhammad Syahrul Ramadan yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan di konten Ceksau. Oke. Nah, seperti yang kamu lihat di sini ada mainan tradisional. Ya, semua mungkin udah tahu lah ya. Ini lagi booming banget sih. Yoyo. Bukan. Bukan. Ini Lato-lato. Oke. Nah, jadi sekarang kita mau bahas apa sih, Pak? Kita tuh di sini Sobat Dental. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah lato-lato di dunia. Waduh, ada sejarahnya loh. Jelas. Jadi ini bukan sekedar mainan biasa ya. Ini punya sejarahnya. Ini sejarahnya juga sangat bisa dibilang sangat kelam dan sangat bagus juga. Menarik untuk kita. Ada nenek moyangnya. Betul. Silsilahnya ada. Gila. Garis keturunannya gimana? Buat dibahas itu menarik sih sebenarnya lato-lato ini. Karena sekarang itu yang lagi booming bener-bener lato-lato. Iya, betul. Sobat Dental tahu sendiri kan, berisik di mana-mana suara lato-lato. Di hari Minggu pengen tidur, ada suara rebana, ada suara ini. Apalagi orang-orang kerja, orang-orang kuliah yang pengen istirahat susah banget nggak sih? Betul, Pak. Nah, Contohnya kamu sendiri, lo sendiri Hilmi. ini agak intermezzo sedikit ya. Gue kan ngekos ya di sini ya, dan wah tiap hari Pak, mau pagi siang malam pun ada yang main lato-lato. Itu bener-bener kayak denger sendiri. Tuh. Di kampus pun ada yang main lato-lato. Ya gue juga iya sih. Iya benar. Bahkan di sekitar studio ini pun ada gitu. Ada di kampus pun ada. Gokil sih emang lato-lato bener-bener kayak Kuping itu sampai udah bisik banget. berpengaruh banget ya. Kita jalan sedikit aja bocil-bocil mulai main tok 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 tok. Tapi itu adalah dampak negatifnya. Dampak positifnya apa sih? Ayo. Dampak positifnya apa ya kira-kira? Dampak positifnya anak-anak, apalagi anak-anak yang tumbuh kembang ya sekarang, anak-anak SD segala macamnya, yang dulunya mungkin ketagihan gadget teman-teman kayak FS sekarang tuh udah mengalihkan ke lato-lato. Gini, jadi mengurangi kegiatan yang berhubungan dengan gadget itu sih. Benar juga. Tapi di samping ini ya teman-teman Sobat Dental semua butuh pengawasan juga sebenarnya untuk permainan lato-lato ini. Iya, Makanya betul. kami akan menjelaskan sejarah dan bagaimana cara mencegahnya agar tidak Bahaya lah ya. Biar aman ya kayak gitu. Kita kan. punya tips-tips, beberapa tips nanti di akhir video mungkin. Pertama, begini. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Nah, buat lo sendiri nih, Mi. Lo bisa nggak mainan kayak gini coba? Waduh. Kan lu nih udah bawa-bawa nih ke studio nih ya. Coba gua mau lihat tuh. Lu tahu gak ini punya apa? Gue nemu pak, ambil aja pak di saya pak. Gak tau tuh, cariin kali yang punya. Karena lu bawa-bawa Kalau gue sih begini pak, jadi di tangan ini nih, tangan dua nih ya, di sini kayak gini. Nah nanti tinggal di naik turun aja, tapi kita belum bisa buat kayak. Oh, ntar Nggak bisa. kena gua lagi, bahaya lagi, benjol ini. Sorry. Nanti tangannya engklek nih. Itu juga kena pak beberapa kali. Oh, iya. Kayak kemarin tuh ada yang viral kan, kena matanya lah segala macamnya, itu bahaya banget sih. Itu benar. Back to the topic, sejarahnya kayak gimana pak? Oh, iya. Jadi sejarahnya. Oh iya, kita jadi kasihkan ngobrol lato-lato nih. Soalnya ini emang mainan tuh bikin pusing tapi senang, happy juga ada sih. Nyebelin sih. Oke, jadi gini Sobat Dental. Sejarah lato-lato itu berawalnya itu dari Amerika Serikat. Oh. Sebenarnya itu beberapa sejarahnya tuh enggak banyak sih sebenarnya, banyak versi ya. Jadi ada yang dari Amerika, katanya ada yang dari sini. Cuma untuk yang terkenalnya itu lato-lato ini sebenarnya dari Amerika Serikat. Jadi awalnya lato-lato sendiri itu kan bener kan? Di mana-mana lato-lato. Iya, jadi dia awalnya dari Amerika Serikat menciptakannya. Benar, sejarah lahir lato-lato dari Amerika Serikat, di mana dulunya itu lato-lato bukan kayak gini, Mi. Terus gimana tuh? Dulu tuh bahannya itu dari apa namanya itu? Kaca. Nah, benar. Itu beneran. Beneran. Jadi kaca yang bahannya itu kaca temper. Kalau kaca temper kan Sobat Dental semua pasti tahu kan. Yang kayak fiberglass itu ya? Benar. Nih modelnya kayak temper glass gitulah, cuma ini lebih tebalnya lagi. Itu dibuat bulat, terus dimainin sama anak-anak zaman dulu di Amerika. Nah, bisa pecah nggak sih pak? makanya kita bilang di awal tadi ada insiden kelamnya. Insiden kelamnya itu karena bahannya itu dulu terbuat dari kaca, bukan seperti ini. Kenapa bisa dari kaca? Jadi
dulu itu lato-lato itu dipakai buat senjata para koboi di Amerika Serikat sendiri. Iya betul. Mainan kan sekarang. Tadinya senjata loh. Berarti mainannya bahaya juga nggak sih? Mainannya berbahaya juga sebenarnya. Sejarah kelamnya itu di Amerika tuh sendiri waktu itu ada anak-anak di sana tuh bermain lato-lato karena bahannya dari kaca, tentu pas di tok gini ya pecah, jadi pecah kena mata. Aduh. Lu bayangin main lato-lato Pak. Itu gimana ya kalau misalkan kita lagi main pecah kan. Aduh, kecolok aja perih Pak. Kecolok aja perih. mata ini. Kecolok aja perih nih. Gimana? Kecolok kaca. Aduh. Itu sejarah kelamnya. Makanya pemerintah Amerika Serikat sendiri itu menghentikan permainan ini sebenarnya. Permainan ini diklaim sangat berbahaya dan sehingga sampai sekarang diubah menjadi bahannya itu plastik polimer seperti ini. Ini diklaim lebih aman dari sebelumnya, dari bahan aman. Walaupun ada isi beberapa yang walaupun masih keras juga sih, dibilang aman masih keras sobat kita. Aduh. Iya. Wah, keren juga ada sejarahnya. Betul. Gokil. Jadi gimana tuh ininya? Beberapa versi lagi itu ada sebenarnya. Jadi selain di Amerika Serikat, sejarah lato-lato sendiri itu di Alaska itu ada. Jadi di Alaska itu Amerika Latin ya. Amerika Latin itu mungkin dia bisa dibilang pelopornya sih, karena dulu itu bukan mainan. Jadi melainkan seperti alat tradisional apa gitu. Kayak buat upacara gitu atau gimana? Iya, pokoknya ya nggak paham lah, saya juga nggak terlalu paham, cuman hampir sama bentuknya. Terus namanya eksimoyoyo. Iya, eksimoyoyo karena ini kan bentuknya kayak yoyo nih, ya kan? Oh iya sih, hampir kayak cara mainnya juga. Betul. Terus diikatkan 2 buah tali sama seperti lato-lato. Tapi permainannya dulu caranya nggak tok kayak gini. Gimana aja nih? Ini diputar biasa aja gitu. Ini buat menarik perhatian anak-anak zaman dulu. Tapi bunyi? Enggak. Karena bolanya empuk. Iya, mungkin itu jadi inspirasi buat membuat senjata ya waktu dulu ya. Senjata baru di Amerika pada tahun 1970-an mulai populer. Itu di Amerika Serikat 1970-an udah mulai populer ya. Tapi itu dihentikan ya karena insiden yang sebelumnya saya sudah bahaya ya. Iya, saya sudah diceritakan tadi sudah. Tapi ada fun fact ya Pak. Apa Kemarin itu saya baca di sebuah berita yang lato-lato ini bakal jadi ajang lomba tuh. Oh iya. Jadi lomba. Wow. Dan itu pun ada beberapa versinya kan yang bener-bener sampai, lu tau gak sih Lord siapa gue lupa namanya, Arlo apa siapa? Itu menarik banget ya. 4 jam Pak, lu bayangin. Begini Pak. 4 jam. Begini. Gue aja nih, merik aja gak 10 detik gini ya coba. Tapi gue gak bisa. Gue coba dong, Coba. 4 jam loh. Coba. Wah, kayaknya bisa 5 jam. Oh, Arnold tuh ya 4 jam dan dapat kambing. Alhamdulillah ya, dapat ada ininya kan. Oh. Ini bener loh, ini eksimoyoyo. Oh, ini eksimoyoyo. Eksimoyoyo kayak gini. Dilemparin gak tuh? Enggak dong. Bahaya juga kalau misalkan lemparin kan. Oke. Sejarah dunia seperti itu. Jadi dan mulai masuk ke Indonesia itu katanya asal mulanya itu dari Makassar. Oh, dari Makassar dulu. Dari Makassar. Suku Bugis dong. Suku Bugis. Oh, suku Bugis. Nah, benar. Ngomong-ngomong suku Bugis nih ya, Sobat Dental. Ternyata penamaan lato-lato sendiri itu tuh dari kata lato-lato, kato-kato, ketuk-ketuk, tok-tok. Oh, dari bahasa Bugisnya. Dari itu yang artinya itu bunyi ini sendiri saat dimainkan. Tok-tok-tok-tok-tok-tok. Nah, seperti itu. Oh, kalau misalkan kita pakai bahasa Bugis gimana? Tolong dong lato-latoin pintu. Ketuk pintu ya. Bisa. Kita pakai bahasa Bugis itu. Oh, tapi juga ada lagunya kan sampai, tapi zaman dulu namanya ketek-ketek. Karena kan mungkin tek-tek ya, mungkin bahannya beda. Bahannya beda, jadi kalau tok-tok itu tek-tek gitu. Kayak ngomong somai sama ngomong nasi goreng di dekat rumah gua, tek-tek. Terima kasih ternyata. Benar. Kemudian asal-usul lato-lato itu balik lagi di Amerika Serikat itu bisa populer ya, karena dulu tuh ada nama
perusahaan hebat ya. Dia tuh namanya Scotty Incorporated. Apa tuh? Corporate. Apa Jadi tuh? sebuah perusahaan mainan terbesar, bukan terbesar sebenarnya, salah satu mainan terbesar di Amerika Serikat. Itu pendirinya Marvin Gash, asal Chicago, Amerika Serikat. Dia menciptakan lato-lato ini berbahan ini, nih berbahan plastik polimer ini. Oh, lebih aman ya. Bener. Oleh sebab itu, Sobat Dental, mungkin buat Sobat Dental yang di rumahnya itu masih suara lato-lato ya, Terngiang-ngiang ya. dan mengkhawatirkan anak-anak itu terkena dampak dari lato-lato itu. Makanya kan ada tuh kejadian tuh, lo tau gak sih kejadian di kota Cirebon Yang apa tuh? di Cideng itu yang katanya kena TV gara-gara lato-lato itu mencelang dia kena TV. Ininya enggak, maksudnya ininya lepas itu. Lepas, jadi pas dimain tok sampai masuk berita waktu itu. Waduh, bahaya juga. Bahaya juga kan. Untung TV bukan pala tuh. Headshot Pak. Benjut ya kayaknya. Headshot Pak. Nah, oleh sebab itu kami di sini berdua punya tips cara agar aman bermain lato-lato itu beberapa. Satu, pastikan bola lato-lato seimbang dengan menyamakan posisi keduanya. Ini seimbang kan nih? Coba kita lihat nih. Seimbang. Wah nggak seimbang nih. Wah, ini bahaya. Ini nggak seimbang nih. Makanya tuh ya, manusia kan diciptakan akal kan, buat berpikir. Nah, gimana cara seimbang? Ada thinking Pak. Betul. Gunakan apa yang ada. Nah, selipin aja biar seimbang. Betul juga. Seimbang tuh. Seimbang. Gimana tuh? Bener. Posisi mana harus menyamakan. Oke, kedua, jepit bagian tengah tali lato-lato di antara jari tangan ya, benar seperti Betul, gini kan jepit kan? Usahakan memakai jari tangan ya. Gini. Jari tangan yang paling nyaman misalkan Oke. ya, telunjuk nih. Kalau bisa gini sih. Di antara telunjuk tuh bener ya. Bener, ini ya kayak gini seperti ini ya. Terus Benar. Lalu jika sudah terasa nyaman, coba panculkan lato-lato secara menggoyang ke atas dan ke bawah. Dengan nggak kayak gitu. enggak. Jadi dijelasin tuh dengan ritme yang pelan. Oh, pelan-pelan, Lalu pelan-pelan. semakin cepat, Pelan-pelan. Oh. Jadi pelan dulu tuh. Pelan-pelan ya. Cobain ya. Pelan-pelan. Gue gak bisa. Parah banget ini. Gak usah. Ada yang berbahaya jadi gitu ya. Sentrik ya, ini cuma coba itu jadi Iya. di rumah ya Sobat Dental. Dan nomor yang keempat, goyangkan tangan sampai dua bola lato-lato saling berbenturan dan menciptakan bunyi khas. Tok gitu ya. Bunyi khas. Udah nih, terus gimana? Oke, yang kelima, apabila udah menemukan ritmenya. Udah dari mana? Iya. Ritmenya nih. Oke. Kalian dapat mencoba berbagai trik agar dihasilkan bunyi sesuai dengan idenya. Coba. Mana bunyinya itu? Sakit Pak, aduh, capek gua. Oke, Sobat Dental. Jadi tadi itu beberapa tip and trick ya untuk aman bermain lato-lato agar tidak terkena hal-hal yang maksudnya barang-barang atau apa Yang gitu. hal yang tidak diinginkan Dan lah iya, ya. satu lagi Sobat Dental. Tolong untuk Sobat Dental yang emang punya lato-lato. Ya mohonlah, tahu waktu lah kalau main lato-lato. Jangan jam 7 malam, jam 8 malam waktu orang istirahat itu. Itu kuping. Terngiang-ngiang. Itu saya juga ngerasain sih sebenarnya nih. Bukan kamu doang sebenarnya. Iya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya, sejarah untuk lato-lato mungkin nggak terlalu banyak, mohon maaf karena untuk sumbernya emang sedikit ya terkait lato ini. Betul. Mungkin Nes kalau misalkan suka dengan video terkait mainan tradisional kita bakal bahas. Kayak kemarin gue baru baca aja terkait batu. Lo tau sih pet shop? Pet shop. Pet rock itu kayak mainan tapi hewan peliharaan tapi bentuknya batu kayak Patrick. Ternyata di Amerika itu sempat viral Pak. Oh, Itu penemunya sampai jadi miliarder. Iya itulah. Gila nggak sih? Dari batu doang. Dari batu doang cuma dijual doang. Makanya buat kalian yang nemu batu, enggak Dijadikan ladang usaha. Jangan. Ya kalau batunya batu hias mah bisa. Iya. Oke, demikianlah mungkin untuk sejarah segala macamnya. Dan untuk mungkin kita ambil positifnya aja untuk lato-lato seperti ini mungkin ya emang berisik sih kalau bisa di telinga tapi Betul. dampak positifnya apakah ada? Pasti ada banget. Kayak tadi anak-anak kecil yang seumurnya mungkin dari 10 sampai enggak sih ya balita pun ada yang bisa Pak. Balita ada yang bisa mungkin Iya. anak-anak kecil mungkin yang
SD, TK, SMP, SMA mungkin kalau misalkan dulunya bener-bener kayak terpaku banget sama gadget, mungkin sekarang ini agak jadi alternatif lah. alternatif. Dan lu tau gak sih, ternyata main lato-lato ini agak susah karena apa, kita harus menyeimbangkan. Iya benar. Dan kita, ini melatih fokus kita, Pak. Betul. Melatih fokus. Jadi Karena kalau misalkan nggak seimbang ya kayak tadi tuh. nah betul. Very good. Fokusnya kemana-mana, aduh. Tugas. Oke teman-teman, demikianlah yang bisa kami paparkan. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan ataupun kelebihan segala macamnya, ya mohon diwajarkan lah ya. Karena sumber yang kita riset juga nggak terlalu banyak sebenarnya. Betul. Kalau Kita ambil misalkan dari secara umumnya aja. betul, gitu, Mas Ariel. Kalau misalkan kamu suka dengan video ini, silakan like. Kalau misalkan pengen bertanya ataupun berdiskusi, silakan komen. Dan kalau misalkan suka banget sama channel ini, subscribe juga teman-teman. Betul. Jangan lupa di share-nya juga ya. Betul banget. Oke, mungkin segitu aja dari kami. Bye. Bentar dulu. Apa? Silakan nikmati video lato yang berisik ini. Dadah. Dadah Sobat Digital.